Kendalanya, wah itu waktu penyemaiannya terkena obat rumput itu. Baru mau pindah itu saya kasih obat jamur, tapi tangkinya tidak bersih. Habis obat rumput itu loh. Pupusnya itu gosong itu loh. 2 kali aplikasi itu sudah membaik kondisi tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabar sahabat MM Indonesia dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Mas Jo di channel YouTube sahabat MM Indonesia, channel Mitra Kemajuan Petani. Nah teman-teman, kalau teman-teman lihat, saya saat ini sedang berdiri di antara tanaman cabai merah keriting yang untuk pertumbuhannya sangat luar biasa. Pertumbuhannya, tunasnya sangat banyak, buahnya juga sangat banyak dan juga lebat. Nah perlu teman-teman ketahui bahwa kemarin pas fase perpindahan awal tanam ini tunasnya sempat macet, bahkan sempat gosong teman-teman karena efek obat rumput teman-teman. Jadi di tangki yang beliau untuk menyeprai itu ada sedikit tinggalan obat rumput, jadi tunasnya itu pada macet dan juga pada gosong. Tetapi dengan perawatan yang beliau lakukan, tunas di tanaman ini bisa tumbuh kembali, tunas-tunas barunya juga bisa lebih banyak dan juga pertumbuhannya itu bisa lebih cepat dan buahnya juga saat ini lebih lebat. Nah bagaimana, penasaran nggak sih kira-kira bagaimana caranya seperti apa? Langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke sesi wawancara. Baik sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, kali ini kita akan membahas budidaya tanaman CMK yang awalnya itu kemarin sempat terkendala, beberapa kendala mungkin yang dihadapi sang petani ini. Nanti akan beliau ceritakan juga kendala dan bagaimana caranya seperti apa. Tapi sebelum itu mungkin bisa perkenalan diri dulu Pak, nama alamatnya Pak. Nama saya Supriyati, saya dari Bedoyo, Karangsewu, Galuh Kulon Progo. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita berkesempatan silaturahmi ke tempat Pak Supri, khususnya di daerah Galuh Kulon Progo. Hari ini gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat nggih Pak nggih. Dan kalau teman-teman lihat emang ini lahan milik Pak Supri ini sudah di pinggir pesisir nggih Pak nggih. Iya. Sampingnya sudah pantai. Pantai Kulon Progo niki. Dan ngomong-ngomong Pak, kalau untuk saat ini daya tanaman CMK-nya jenis apa Pak ini Pak? Ini tanamannya jenis Bostapi. Iya. Untuk jumlah berapa batang Pak ini Pak? Ini sekitar 5.000 batang. Oke, jadi untuk saat ini Pak Supri teman-teman menanam jenis CMK Bostapi untuk populasinya kurang lebih 5.000 batang. Dan untuk umur tanamannya berapa Pak sekarang Pak? Ini sekitar 70-an hari. Sudah 70 hari dan mungkin sudah terlihat ada yang merah juga gitu. Iya, Tapi iya. ini udah panen belum Pak niki Pak? Belum, baru besok mau Panen pertama. pertama. Oh, jadi ini emang belum panen ya teman-teman. Jadi buahnya emang sudah terlihat lebat dan mungkin sudah, kalau teman-teman lihat juga sudah banyak yang merah gitu. Jadi karena emang besok pagi baru mau panen pertama. Ya. Nah ngomong-ngomong Pak Supri, kalau untuk kendala yang Pak Supri hadapi selama budidaya CMK ini mungkin apa sih Pak kemarin Pak? Kendalanya, wah itu waktu penyemaiannya terkena obat rumput itu. Oh pas awal semai Pak itu? Iya. Berarti kalau pas awal semai itu belum pindah di lahan ini dong Pak? Belum, baru mau pindah itu saya kasih obat jamur, tapi tangkinya tidak bersih. Habis obat rumput itu loh. Oke. Jadi apa Pak kemarin Pak yang di tanamannya, di bibitnya berarti kayak terbakar atau gimana Pak gitu Pak? Iya itu pupusnya itu gosong itu loh. Oh, jadi teman-teman kendala yang Pak Supri hadapi mungkin sangat ironis sekali ya. Jadi di awal tanam itu kemarin pas waktu pembibitan Pak Supri itu niatnya mau ngasih fungi nggih. Ya, Fungi, tapi di tangkinya itu ternyata mungkin mencucinya belum bersih. Sebelumnya itu ya. dibuat untuk nyeprai obat rumput. Nah digunakan untuk menyeprai fungi itu efeknya obat rumput masih ada yang menyebabkan tunas itu pada gosong. Iya. Terus gimana Pak itu Pak? Apakah tetap dipindah tanam juga Pak itu Pak? Iya, habis semprot enggak tahu toh Mas. Ketahuannya 2 atau 3 hari itu. Oh, jadi nggak langsung terlihat hasil iya. efek dari obat rumputnya, tapi pas udah dipindah tanam terlihatnya Pak. Iya. Nah itu kira-kira gimana Pak? Perawatan yang Pak Supri lakukan pas tahu waduh ini tanamannya tunasnya pada gosong kena obat rumput itu gimana Pak kemarin? Ya untung ada itu Vermino sama Vitaron itu saya semprotkan rutin 5 hari sekali.
Oh, jadi kalau untuk penanganan setelah tahu itu terserang tunasnya itu pada gosong, terserang apa ya? Ya enggak terserang, terkena efek obat rumput itu diaplikasikan Vitaron SL dan juga asam amino Premino. Iya. Nah, itu masuk mulai usia berapa Pak kemarin Vitaron dan Premino itu? Itu sekitar umur 15 hari ya. Oh, 15 hari. Iya, 15 hari. Dan itu dicampur nggih, Pak? Iya, dicampur, dioplos tuh. Nah, itu dosisnya berapa aja Pak antara Premino dan Vitaronnya, Pak? Dosisnya 2 tutup. Dan berapa kali masuk Pak kemarin Pak? Sampai bisa pulih gitu Pak menurut jenengan? Sekitar 2 ini sudah terasa beda. Oh, 2 kali aplikasi itu sudah membaik kondisi tanaman. Oke, jadi teman-teman kemarin kalau dari Pak Supri kan sudah kendalanya di pas waktu pindah tanam itu ada kendala di tunasnya pada gosong karena efek obat rumput. Ya, nah kemarin Pak Supri itu langkahnya perawatan biar tunasnya itu tetap bisa tumbuh kembali itu dengan cara aplikasi Vitaron dan juga dimix dengan Premino yang dimasukkan 5 hari sekali dan diaplikasikan dosisnya 2 tutup botol Premino dan 2 tutup botol Vitaron gitu. Iya. Dan itu 2 kali aplikasi sudah terlihat beda Pak. Nah, beda. menurut Pak Supri bedanya itu gimana Pak hasil dari Premino Vitaron itu Pak? Itu pupusnya muda-muda sama halus itu loh. Oke. Nah, itu tumbuh tunasnya cepat. Oh ya. Ya, jadi alhamdulillah ya teman-teman, walaupun sempat terkendala di tunasnya yang pada kosong, nah dengan aplikasi Vitaron dan Premino itu yang Pak Supri rasakan tunasnya itu tunas baru itu cepat tumbuh ya, cepat tumbuh dan juga halus dan ya pertumbuhannya bisa cepat gitu nggih. Iya. Nah, kalau berarti juga informasi juga untuk teman-teman kalau misalnya apa ya tangkinya cuma 1 dan setelah gunakan untuk obat rumput mungkin harus mencucinya harus bersih ya Pak. Itu ya teman-teman, kalau teman-teman misalnya hanya punya 1 tangki dan itu digunakan untuk obat spray rumput dan insek atau fungi, kalau mau digunakan kembali harap mencucinya itu yang bersih dulu. Khawatirnya nanti ada tinggalan-tinggalan malah kita juga rugi nggih. Iya, betul. Nah, kalau dengan selain manfaat dari Vitaron dan Premino untuk pertumbuhan tunas itu lebih cepat, apa sih Pak manfaat yang Bapak Supri rasakan selain itu Pak? Itu memperlebat cabang-cabangnya itu loh. Ya, cepat lebat. Oke, jadi memperlebat tanaman juga nggih dengan penggunaan asam amino dan juga si Vitaronnya tadi. Jadi menurut Pak Supri cabangnya itu jadi lebih banyak. Jadi perlu teman-teman ketahui juga bahwa si Premino kan asam amino itu kan tujuannya untuk sebagai anti stres tanaman. Nah, ketika tadi kan sudah dijelaskan Pak Supri pas awal itu tanamannya itu tunasnya gosong karena obat rumput, itu tanaman kan juga stres. Jadi si asam amino Premino tadi membantu mempercepat biar tidak mudah stres, dan si Vitaronnya itu kan suplemen sel tanaman dan dia bisa memulihkan sel-sel tanaman yang rusak kalau terserang ibaratnya kalau di kondisi Pak Supri tadi kan pucuknya itu pada gosong karena obat rumput tadi nggih. Itu kan otomatis sel tanamannya juga rusak. Nah, untuk mempercepat pemulihan sel tanaman yang rusak, Pak Supri ini menggunakan Vitaron tadi teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memiliki kendala mungkin seperti tunasnya macet atau pasca serangan hama penyakit atau malah sama mengalami seperti Pak Supri bisa melakukan itu ya teman-teman, spray dengan Premino dan juga Vitaron seperti yang Pak Supri lakukan. Nah, kalau selain itu Pak, kendala yang Pak Supri hadapi di musim tanam kali ini selain itu apa Pak? Ada lagi nggak Pak? Ya, kendalanya di buah itu lalat buah sama ulat itu. Oke, jadi kalau untuk kendalanya selain di awal sudah ada kendala lain, di fase pertumbuhan juga ada kendala lalat buah dan juga ada ulat. Berarti itu udah memasuki fase berbuah dong Pak? Iya, udah generatif masa pembuahan. Nah, bagaimana Pak itu cara biar lalat buah dan ulatnya itu enggak terlalu bisa dikendalikan gitu, gimana Pak caranya kemarin? Kemarin ya sudah pakai itu curatron, sudah pakai lem. Itu berarti cara pengendaliannya dengan insektisida seperti ada kurakron tadi nggih. Dan juga kalau yang ulatnya Pak? Ulatnya itu pakai insek yang yang keras-kerasnya. Oke, jadi penggunaan insek juga nggih untuk di ulatnya.
Nah, kalau dengan apa ya kondisi saat ini Pak, ada nggak sih Pak cara biar buah tanaman CMK itu bisa lebih lebat, lebih berbobot gitu sih Pak? Ya saya memakai itu kalinet itu untuk waktu pembuahan, untuk waktu berbunga itu bagus, yang buahnya nyantel tidak rontok. Berarti kalau untuk di fase generatif, untuk membuat buah itu lebih bobot, lebih lebat dan tidak mudah rontok, Pak Supri ini menggunakan kalinet ya. Ya. Nah, kalinet itu dosisnya berapa Pak dan mulai masuk pas usia berapa kemarin? Saya kasih itu 2 atau 2 sampai 3 tutup itu per tangki. Saya gunakan usia 25 hari. Oh, berarti sudah mulai dari 25 HST pun sudah berani masuk kalinet nggih? Iya, Karena di kalinet tadi ya teman-teman, selain ada kalium dia juga ada fosfat Ga. Jadi di fosfat tadi bisa membantu sebagai suplai energi untuk tanaman. Apalagi kalau fase pasca perpindahan di pertumbuhan ke generatif atau vegetatif ke generatif itu kan biasanya membutuhkan energi yang banyak nggih. Jadi kalinet merupakan salah satu nutrisi yang cocok untuk di fase generatif dan bisa diaplikasikan mulai dari awal karena di sana juga ada fosfatnya juga. Nah, dengan penggunaan kalinet Pak, kira-kira yang Pak Supri amati dan rasakan gimana Pak? Kalian itu bagus sekali itu. Ya buahnya bunganya itu lebat sekali itu loh. Kondisi pentil-pentil itu nyantel-nyantel enggak gogrok itu loh. Jadi kalau dari penggunaan kalinet hasilnya bunganya bisa jadi lebih banyak dan bakal buah atau pentilnya buah itu bisa lebih nyantol, enggak mudah rontok nggih. Nah, kalau dari segi apa ya kualitasnya Pak, misalnya dari bobot atau tingkat keras atau warnanya gimana Pak? Lebih mengkilap, lebih keras, lebih padat. Lebih padat ya. Jadi kalau buahnya lebih padat kan nanti juga kualitasnya buah bagus. Lebih bagus, nanti tonasenya juga dapat. Terus dari ketika buahnya itu lebih keras, itu kan juga hama kayak lalat buah atau ulat pun sulit untuk menembus gitu, menembus di permukaan buahnya karena emang buahnya sudah keras. Dan nah, kalau untuk di apa ya dari serangan penyakit Pak, kira-kira kayak layu ataupun ya serangan jamur patogen itu ada nggak sih Pak di lahan ini Pak? Ya kayaknya alhamdulillah aman dari jamur patogen itu. Berarti lebih untuk musim tanam kali ini yang apa ya serangan jamur patogen lebih minim gitu Pak, malah lebih banyaknya si kayak serangannya hama tadi gitu, kayak ada ulat dan juga hama ulat sama itu lalat buah. Kalau dari kayak trip kutu kebul gitu aman Pak? Ya ada tapi enggak parah banget. Parah banget. Berarti emang yang apa musim tanam kali ini kendala dari serangan hama itu yang paling sulit dihadapi atau paling banyak dihadapi ulat dan juga itu lalat buah itu yang sulit. Nah, kalau dari Pak Supri kira-kira penggunaan nutrisi itu penting nggak sih Pak? Mungkin dari ya, sangat penting itu untuk pertumbuhan, untuk kesehatan tanaman sangat penting sekali. Oke, jadi nutrisi itu sangat penting ya teman-teman menurut Pak Supri, dan penting juga untuk teman-teman berikan ke tanaman. Jadi tanaman itu nggak hanya dipupuk saja tapi juga perlu ditambahkan nutrisi. Sama halnya dengan manusia itu pun juga perlu vitamin untuk tumbuh lebih kuat juga. Tanaman juga seperti itu teman-teman. Apalagi nutrisi sangat diperlukan sekali pasca pemulihan, pasca serangan hama. Tahan penyakit barang Mas, nutrisi di full nutrisi. Oh, jadi ketika nutrisi itu membuat tanaman lebih sehat dan lebih kuat nggih. Ketika tanaman itu lebih sehat dan lebih kuat, maka daya tahan terhadap hama dan penyakit juga lebih kuat nggih dari segi tanamannya juga. Dan juga bisa membuat buah juga tentunya lebih kualitasnya juga lebih baik. Kalau dari Pak Supri tadi kan menggunakan kalinet, itu buahnya bisa lebih berbobot, bisa lebih glowing mengkilap dan juga lebih padat. Ketika buah padat juga nanti tonasenya juga insya Allah akan lebih dapat ya toh. Iya Pak ya. Dan mungkin terakhir Pak, ada mungkin sepatah dua patah kata pesan kesan atau motivasi buat para teman-teman petani Pak? Ya petani, mari kita merawat tanaman dengan baik. Jadi ketika tanaman itu kita rawat dengan baik, nanti di tanaman itu kan sesama makhluk hidup Pak, otomatis juga akan memberikan. Nah, mungkin itu tadi teman-teman ya dapat kami sampaikan dari Pak Supri. Semoga yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat ke teman-teman di rumah, khususnya bagaimana tips memulihkan tanaman pasca terserang hama penyakit dan juga terkendala di tunas macet juga Dan tadi juga Pak Supri sudah menyampaikan tips cara melebat
mendapatkan buah, membuat buah itu lebih berbobot. Terima kasih Pak atas yang jenengan sampaikan tadi, semoga bisa bermanfaat ke teman-teman di rumah dan bermanfaat bagi Pak Supri sendiri, khususnya bisa menjadi amal jariah buat Pak Supri. Dan kami doakan karena besok pagi katanya mau panen nggih. Ya. Semoga hasil panennya melimpah dan bisa panennya itu lebih panjang, jadi panennya juga lebih banyak dan harganya juga maksimal. Itu nggih Pak nggih. Itu tadi yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.